Dan Muhammad KC ini masuk ke ruang yang sangat sensitif karena Islam ini adalah agama kaum mayoritas di Indonesia. Tangkap, adili, proses, karena ini adalah racun, ini ada toksik buat bangsa ini. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Di Quran ini banyak perintah membunuh. Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi awal pekan 23 Agustus 2021. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas YouTuber sesat yang bernama Muhammad KC Murtadin. Saya tidak tahu ada yang bilang KC atau kece, tapi yang jelas orangnya sama sekali tidak kece, apalagi kelakuannya. Sahabat Indonesia, mungkin Anda sudah pernah melihat heboh yang ditimbulkan dari YouTuber kampungan ini yang bernama Muhammad KC, panggilannya Pak KC. Saya tidak tahu nih asalnya dari mana, tapi kalau kita lihat dari media online yang saya baca, dia ini berasal dari Jawa Barat gitu. Sahabat Indonesia, Muhammad KC ini YouTuber picisan. Dia mulai masuk ke dunia YouTube tahun 2020 kalau nggak salah, sekitar bulan Juli gitu. Belum banyak yang mengikuti dia, subscribernya pun juga masih sedikit gitu ya. Tapi memang saya agak bingung, orang sekualitas Muhammad KC ini mengapa menjadi perhatian publik yang terlalu lama gitu. Karena ujarannya sangat-sangat menghina agama Islam, agama saya. Saya tidak tahu apakah dia murtad, keluar dari Islam, atau memang sebenarnya bukan Islam. Bagi saya tidak penting agama si KC ini apapun, saya tidak peduli. Yang jelas nyata-nyata dia sudah menghina dan menista agama Islam, agama saya. Sahabat Indonesia, saya agak bingung kenapa orang ini terlalu lama dibiarkan mengudara, mengotori ruang publik, dan harusnya segera ditangkap di awal-awal. Saya agak menyesalkan aparat keamanan yang menurut saya agak lambat merespon ujaran jahat dari seorang KC ini. Kalau kita telusuri video-video dia mulai diunggah bulan Juli tahun 2020, ini kan sudah hampir setahun. Dan kalau kita lihat, kita tilik satu persatu, ujarannya sudah sesat dari awal. Dia menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina Islam, sudah memenuhi unsur pidana, harusnya segera ditangkap tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Saya mengapresiasi MUI maupun tokoh-tokoh agama yang menyarankan Muhammad KC segera ditangkap. Tapi menurut saya harus segera, karena orang ini adalah racun bagi bangsa Indonesia ini. Saya dari awal tidak bersetuju dengan siapapun, agama apapun yang menghina agama lain. Yang dilakukan Muhammad KC sudah keterlaluan, sangat-sangat di luar batas akal sehat. Dan kalau kita lihat
daya intelektualitas seorang Muhammad KC Murtadin ini sangat rendah. Narasinya pun juga narasi kampungan gitu, narasi jalanan, kemudian ilmunya juga sangat cetek. Orang ini kayaknya sakit jiwa, hanya sekedar mencari sensasi. Tapi dia bukan orang gila. Dia hanya sakit jiwa dan harus segera dieksekusi oleh aparat keamanan negara. Kenapa? Bisa menjadi racun. Sahabat Indonesia, saya mohon kepada aparat kepolisian untuk segera bertindak. Karena apa? Sebelum ada pengadilan jalanan yang bertindak, seharusnya negara bertindak duluan. Tidak ada pembenaran sebiji jarah pun apa yang dilakukan oleh Muhammad KC Murtadin ini benar adanya. Tidak ada. Saya menolak keras dan saya mengecam keras. Ini bukan sekedar kebebasan berekspresi. Hampir sama dengan Paul Zhang, sama bagi saya. Di mata saya mereka levelnya level sama. Menghina agama Islam, menghina agama apapun tidak boleh terjadi di Indonesia. Ini concern saya. Jadi saya mendukung sekuat tenaga agar segera Muhammad KC ini ditangkap dan diadili dan diberikan vonis yang sangat berat. Orang ini berbahaya. Semua unsur pidana dalam penistaan agama ada dalam ujaran Muhammad KC Murtadin. Jadi menunggu apa lagi? Sahabat Indonesia, saya tidak hendak memperbandingkan dengan siapapun, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu tahun 2016, bobotnya jauh di bawah penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad KC Murtadin. Ini orang ini sudah terang benderang menghina agama Islam. Dan saya juga agak bingung nih, ada pengikut-pengikutnya yang kemungkinan besar bukan orang Islam. Pengikutnya jelas juga orang puritan, orang radikal, orang sesat juga. Sahabat Indonesia, ini kegeraman saya karena terlalu lamban negara bertindak untuk menangani orang-orang seperti Muhammad KC ini. Sama juga saya mengecam keras Yahya Waloni yang menistakan agama Kristen atau mungkin pendakwah-pendakwah agama lain yang menghina agama lain. Bagi saya tidak masuk di akal. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, saya mohon kepada aparat keamanan negara, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk segera jangan main wacana di media massa. Tangkap, adili, proses, karena ini adalah racun, ini ada toksik buat bangsa ini. Jangan diberikan ruang sekecil apapun, YouTuber atau siapapun, orang-orang seperti ini memainkan, memperolok-olok dan menista agama lain. Dan Muhammad KC ini masuk ke ruang yang sangat sensitif, karena Islam ini adalah agama kaum mayoritas di Indonesia. Bukan hanya karena agama saya yang dinista, tapi agama mayoritas di Indonesia. Dia sudah masuk ke ruang yang sangat sensitif. Jadi ini kasus pidana biasa dan harus segera, tidak segera. Sekali lagi, segera harus ditangani. Saya tidak mau bibir saya mengucapkan apa yang dilakukan oleh Muhammad KC Murtadin ini, karena bagi saya orang ini sudah terlalu hina. Saya tidak mau mengulangi kalimat-kalimatnya karena sudah, mohon maaf, ini penjahat keagamaan ini. Ini bukan manusia menurut saya. Manusia yang benar itu tidak pernah menghakimi keyakinan atau agama orang lain. Agama itu adalah urusan privat yang harus diyakini dan tidak boleh diintervensi, apalagi diperolok-olok
oleh seorang murtadin ini. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu bagaimana caranya agar orang-orang ini tidak bermain di ruang publik dengan leluasa. Akun dia di YouTube yang namanya Murtadin Indonesia selayaknya harus segera ditutup. Menkominfo dengan segala aturan yang ada, dengan celah-celah hukum yang ada dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia harusnya segera bertindak menutup akun ini. Ini akun berbahaya, sama saja dengan akun-akun terorisme, sama. Muhammad KC sudah meneror akal sehat kita. Muhammad KC adalah racun, penjahat, dan harus segera diadili. Tidak boleh ada ruang sedikit pun orang-orang seperti ini hidup di Indonesia. Tidak ada lagi kebebasan berekspresi atau apapun. Kebebasan HAM, kebebasan berekspresi itu harus menghargai HAM orang lain. Apalagi HAM kebangsaan kita. Apalagi HAM orang-orang beragama. Akan menjadi catatan buruk kalau orang-orang seperti Muhammad KC ini tidak segera ditindak oleh aparat keamanan negara. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan manusia berwajah setan dan berkelakuan iblis Muhammad KC Murtadin. Mudah-mudahan ini adalah tambahan amunisi yang kuat kepada aparat keamanan negara untuk segera meringkus Muhammad KC Murtadin agar ruang publik kita bebas dari racun-racun dunia seperti orang-orang yang berkelakuan jahat seperti Muhammad KC Murtadin. Sahabat Indonesia, demikian opini keprihatinan saya. Jujur saya sedih ya, bahwa ada orang yang menghinakan agama orang lain, apalagi agama bagi mayoritas rakyat Indonesia, termasuk agama saya sendiri. Kita tidak boleh membiarkan agama kita dihinakan, dinistakan oleh siapapun. Jadi tugas dari aparat keamanan negara untuk melindungi agama yang sah diakui di Republik ini. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini. Sekali lagi saya mohon aparat keamanan memperhatikan apa yang disuarakan oleh beberapa tokoh maupun lembaga, termasuk suara saya. Ini adalah suara rakyat jelata. Mohon diperhatikan. Baik, demikian opini saya hari ini. Tetap saya mengajak Anda untuk menjalani protokol kesehatan. Meskipun konon katanya Jakarta terutama sudah masuk zona hijau, mungkin daerah lain masih belum, apalagi di Sumatera Barat contohnya sudah masuk zona merah, dan banyak lagi yang masih belum masuk zona hijau. Kita tidak boleh lalai. Contoh yang paling nyata adalah di Amerika Serikat. Pada saat mereka abai sudah merasa divaksin dan mereka tidak memakai masker, apa yang terjadi? Kemarin saya baca ada peningkatan kasus paparan COVID-19 1000%. Itu di Amerika Serikat. Jangan sampai kejadian di Amerika Serikat kita alami di Indonesia ini. Untuk itu tetap saya mengajak Anda menggunakan masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi sekitar kita, keluarga kita, dan melindungi Indonesia. Baik, terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.